Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semoga kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran tentang akidah akhlak, yaitu pada kelas 7 semester 1 bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, ada jenis dan syarat taubat. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. Maka ada 3 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua, menyesali perbuatan maksiat, yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Kemudian yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka ada 4 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya, dan yang keempat, meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Selanjutnya ada tingkatan orang yang bertaubat. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat tingkat pertama ini disebut juga dengan taubat nasuha. Jadi, orang yang seperti ini memiliki jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat, semua dosa besar tidak pernah diulanginya. Namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja, tetapi ia cepat sadar dan bertaubat kembali. Kemudian yang C ada nafsu musawalah. Nafsu musawalah di sini maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan disertai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Namun, ia sering tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat adalah nafsu amarah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dirinya atas dosa yang dilakukan, sehingga terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Nah, jiwa semacam itu dikuasai oleh nafsu yang amat sangat jahat. Contoh perilaku taubat. Nah, yang pertama ada seorang pencuri. Kemudian ia tidak lagi mencuri karena ia sadar bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa. Durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah menyadarinya, ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan banyak membaca istighfar. Kemudian ada minum minuman keras. Lalu dia meninggalkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Yang kelima ada pengertian taat. Taat adalah senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah.
Taat juga bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya, maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang ketiga, memperoleh kemenangan yang besar. Contoh perilaku taat itu ada menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa wajib, mengeluarkan zakat, dan menyantuni anak yatim. Pengertian istiqomah. Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang Allah ridhoi. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, memahami makna syahadat. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang saleh. Dan yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah dengan hati yang tulus. Jadi, orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau suatu balas jasa apapun, kecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, melakukan piket sekolah dan tidak mengeluh. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak meminta imbalan. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Berikut adalah kesimpulan materi pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.